Onyx, kenapa? Dia punya Harley, dia punya Benedetta di early. Oke, kalau gitu siapa yang dapetin first lord? Tebakannya ya? Benedetta Benedetta, berarti dari Onyx lagi. dari Onyx. Tapi kalau yang win? Berat ya. Ya kan biasa ada 3. Jadi apa tebak-tebakan di Nimo tuh biasa ada 3. Kayak siapa yang first blood, siapa yang first lord, siapa yang memenangkan gamenya. First lord. First Lord Alter Ego kayaknya. Alter Ego? Iya. Bukan karena tadi ada Benedetta dia dapat lord, bukan? Enggak. Tapi Alter Ego. Alter Ego. Yang menang? Feeling kan Ya berapa persen lah kayak kemungkinan menangnya. Jadi kan kayak ini, feeling Gio aja. 55% buat Onyx. 55% buat Onyx, 45% buat Alter Ego. Itulah dia tebakan dari Gio, dan saat ini kita sudah memasuki match yang kedua. Yes. Antara Onyx Esports versus Alter Ego Esports. Masih bersama Colius dan juga Gio. kita Langsung masuk aja. down. Yes. Sudah berada di posisi masing-masing dari kedua tim kali ini. Drian di area depan dengan Udil. Wow. Menarik sekali melihat Udil dengan Hayabusa, tapi kita lihat dari Rasi harus menggunakan flickernya di detik ke-30 seperti ini. Terlalu berat beban yang diamankan oleh dia. Sedangkan dari teman-teman Alter Ego masih coba untuk bersabar, dan juga dari Onyx Esports lihat Sansnya masih berada di area purple buff. Hampir aja terjadi first blood sesuai tebakannya Gio ya tadi. Iya. Mau nggak mau dari Rasi juga dia harus membuang flickernya, karena ya dia tahu kalau seandainya dia nggak buang flicker itu bahaya banget, terutama crowd control dari Molina kan lama banget pas jadi Molinanya. Jadi dia nggak bisa kabur kemana-mana, walaupun kayaknya tadi dia ngambilnya level 1 bumerang ya dari Drian. Iya. Ya dia ngambil yang bumerangnya, jadi Molinanya belum ada. Dan saat ini nah bukan baru membuat di arah rumput, dan Pai mencoba untuk dikejar di arah bottom lane oleh seorang Boots. Masih ada Vengeance yang langsung di pop up, masih stiker dilewe-lewein aja sama seorang Pai. Masih ada Coach Shadow juga dari seorang Udil kali ini ke area belakang. Cukup menarik di area atas juga dari El Nino-nya udah Skaratul mau bersama dengan seorang Benedetta-nya, tapi ada flame shot yang hampir saja membuat Benedetta terpick off. Wow. Pertarungan ya, 1v1 situation antara Kagura dan juga Benedetta. Ini pertarungan yang menarik karena keduanya harus adu mekanik. Iya. Sama-sama harus on point. Tapi benar kata Colius, tapi kita lihat sementara itu dari Sansai masih mundur ke belakang dengan ada Dirty Magic ke arah seorang Pai kali ini dengan Roger mendapatkan first blood di area bawahnya. Meanwhile, Harley juga baru aja dia menumbangkan ke arah Tamus. Jadi 1-1 ya, karena tadi Deadly Magic-nya meleduk ya. Meleduk Deadly Magic-nya membuat Pai di match outputnya terlalu besar. Pai pun langsung di take down. Benar kata Colius, kenapa tuh? Kenapa? Lupa. Tapi Tyrant Defense di bouncing ball aja membuat Udil gak bisa kemana-mana. Shadow Kiru dikeluarkan, baru dia menggunakan quad shadow-nya. Pinter banget Udil. Dia gak mau langsung quad shadow supaya gak tertahan sama bouncing ball. hampir saja Udil terpick off, tapi dengan kecepatan pikiran dan tangan tentu yang membuat dia bisa selamat di peperangan di area mid. Tapi kita lihat dari area Turtle bisa diamankan oleh seorang Sans, bahkan harus ditukarkah dengan purple buff yang dimiliki oleh seorang Sans. Defense juga mulai dimasukkan, mulai dia lompat-lompat, tapi Rasi dia terlalu banyak terkena Deadly Magic dan juga Poker Trick, dia mundur sedikit. Charlie Boy mencoba untuk keluar dari area 4 hero sekaligus dengan Lycan Pounce yang memberikan imun dan malah mendapatkan poin killnya. Looking for double kill, langsung dihajar dengan ini yang overturn, tapi Charlie Boy petasannya langsung on point banget menuju ke arah seorang Sans yang masih bisa selamat. Molina Spurs menyelamatkan diri dari seorang Nana. Udil mau gak mau jadi kucing yang imut dan mundur ke arah belakang. Gila. Permainan dari Alter Ego sempat membuat kita tercengang dengan sangat baiknya Charlie Boy membuat 1 poin kill di area atas Hadi. Walaupun dia udah Skaratul Maut, tapi dia bisa mendapatkan poin kill, dan kalau di sini bisa dibilang keuntungan besar untuk Alter Ego. Tapi kita lihat dari sisi atas kali ini El Nino berada dengan cewek dan Alikan Polce ke arah seorang cewek yang masih ada para naik, belum ada Way of Dragon kali ini cewek enggak mungkin selamat di area atas. Killing spree kali ini, tapi Tamus dari seorang Pai juga harus ditumbangkan. Sama seorang Boots, ya dia langsung rush ke arah purple buff dan baru diamankan sama Harley. Baru tadi kita di bawah bilang ya Gio ya, ini game bakal ini nih. Alot. Bakal menggila nih. Bener. Ternyata bener aja kejadian di early game, baru menit 3 udah terjadi 5 poin kill ya. 2 untuk Onyx Esports, 3 untuk Alter Ego. Ini benar-benar menggila. Dan dari kedua belah tim benar-benar gak mau mengalah. Baru aja Charlie Boy juga mengamankan Windtalker-nya. Ini benar-benar menguntungkan untuk hero seperti Roger, karena di early game dia berhasil snowballing, tapi di arah bottom lane Pai langsung diajar dengan Deadly Magic ya. Dan Pai pun langsung ditumbangkan, tapi Udil nggak mau pulang, maunya goyang. Dia langsung lompat-lompat dengan Shadow Kiru, walaupun impact di match-nya masih belum terlalu maksimal. Saya tuh nggak mau pulang, maunya ngilang langsung shadow kill tadi, walaupun belum bisa dapat siapa-siapa, tapi cukup memberikan damage yang bikin teman-teman dari Onyx Esports mundur. Tapi kita lihat dari Charlie Boy melakukan roaming ke area bawah, kayaknya Boots menjadi korban berikutnya dengan Lincoln Post kali ini dari seorang Charlie Boy. Way of Dragon juga terpop up, gak bisa selamat.
dari seorang Boots. Gila, ini rotasi dari kedua belah tim benar-benar gak mau ngasih kendor karena objektif berikutnya yaitu Turtle sedang mencoba untuk dicolek-colek sama teman-teman dari Alter Ego, ditembakin open fire sama seorang Jelly Boy. Dia berusaha untuk menjadi Roger lagi. Wolfomnya ya, dia kan memang Roger. Hari-hari ya, ternyata tidak, dia nggak mau ngejar karena mananya juga nggak ada. Dia tahu dia nggak bisa laikan pounce kan. Jadi dia lebih memilih untuk nge-secure ke arah Turtle-nya. Ya, ini keuntungan yang besar juga untuk Alter Ego walaupun di turtle yang pertama mereka harus kecurian, tapi kali ini mereka sudah bisa mengamankan turtle yang kedua di area atas. Cewek seperti agak cukup kesulitan menghadapi seorang Kaguranya dari seorang El Nino. Hitungannya kalah satu objektif tapi dari segi gold mereka masih sangat-sangat sama, setara gitu. 14.000 sama 14.200 cuma beda 200 gold, itu tipis banget. Dari kedua tim gak mau mainin tempo yang pelan juga. Mereka berdua benar-benar kuat banget dari segi rotasi dan kali ini Kiboy udah mulai tarik revenge-nya ya Gio. Belum dapat siapa-siapa, bahkan ada 3 orang di area bawah mencoba untuk mengambilkan objektif di outer turret yang pertama untuk Onyx Esports. Lumayan ya. Karena dia juga berhasil ya kan, walaupun gak dapet poin killnya ya kan dari teman-teman Onyx kan tadi revenge-nya gak connect. Dan mau gak mau Pai yang selalu menjadi target, dia pun menjaga jaraknya saat ini karena kalau enggak dia jadi Pai coklat. Paiklat. Paiklat. Bener sih, enak tuh Pai ya. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan teman-teman dari Alter Ego Esports sendiri, mereka melakukan roaming dengan dipimpin oleh seorang Rasi. Bener-bener membuka map kemanapun dia berada, langsung melihat ada Kiboy dengan bond simbolnya kali ini. Nggak mau terlalu overcommit, terus coba untuk mengejar di area mid. Karena objektif dari Alter Ego masih belum ada yang dapat dari segi turretnya. Ya, tapi gini lah, dia bagus loh. Walaupun Pai di target terus-terusan, Jelly Boy juga dapat 3 poin kill. Ya. Jadi di trade, di mirroring sama gerakannya Alter Ego atau Onyx yang sedang melakukan mirroring saat ini. Jadi kayak oke, gak apa-apa, hero kita ke take down, Jelly Boy dapat point kill, tapi kita juga dapat point kill dari seorang Pai. Bakal Jelly Boy kali ini berada di garis depan. Yang gue pikir tadi mencoba untuk ambil orange buff, ternyata untuk menciduk dari seorang ceweknya. Ada deadly magic ke arah seorang Jelly Boy, tapi masih bisa selamat karena nggak ada. Way of Dragon juga langsung dipop begitu saja. Warformnya mencoba untuk like and pounce, ternyata masih belum terkejar. Molina Blitz baru jadi pop up. Jadi teman-teman dari Alter Ego Esports langsung mengurungkan niatnya. Mereka mundur lagi, set up ulang lagi karena Turtle sudah kembali spawn di Land of Down. Alright, teman-teman dari Onyx Esports seperti udah mulai masuk ke area Turtle, mencoba untuk menumbangkan seorang Rasi, tapi Udil kali ini dengan shadow killnya ke arah seorang Sans. Mencoba untuk di kill tapi udah sekarat banget Sans, dan ini kesempatan emas permata perak untuk Alter Ego mendapatkan Turtle yang ketiga. Karena teman dari Onyx Esports mau gak mau mereka harus reset up, dan itu dari Kufra yang ngumpet di rumput pun langsung ketahuan. Turtle diamankan sama seorang Jelly Boy, ini bakal membantu karena buff Turtle yang membuat Jelly Boy menjadi semakin agresif lagi. Masih ada flick out dari seorang Rasi, dilompatin sama seorang Mobius The Way of Dragon, mencoba untuk langsung di flame shot, mundur sedikit ke arah belakang, tapi Rasi terus-terusan berlari karena kalau tidak dia bakal dalam bahaya. Dan Pai akhirnya memecahkan telurnya, dia mendapatkan 1 poin kill. Looking for more, ternyata tershutdown sama seorang Lionel Sans. Double kill untuk Sans dan di shutdown sama seorang Udil. Molina Spirit pun langsung masih keluar aja dari Drian karena dia berbahaya banget. Ada Rage yang gak berhasil menghajar menuju teman-teman Alter Ego ke arah turret yang ada di outer mid lane-nya. Ini benar-benar kerugian yang cukup besar untuk Onyx Esports. Mereka kehilangan 3 membernya sekaligus. Bahkan Alter Ego walaupun kehilangan Jelly Boy, mereka masih bisa berjalan di area mid, bahkan menumbangkan sampai 3 orang. Dan Sanse tadi juga terpick off karena permainan yang bagus sekali dari Udil. Antu langsung dikejar, Molina Smooch. Jadi lagi ya gak tau aja, jadi Molina aja lah ya sebutannya, habis gak tahu bentuknya kayak Neo, kayak beruang, kayak itu apa, Totoro ya. Totoro ya. Kayak Rofi. Iya. Rame lah itu bentuknya ya. Nanti boleh lah request skin gitu kalau seandainya dijadiin Molina gitu kan, bentuknya langsung jadi KB gitu. Jelek banget tuh Molina. Oke, back to the game, mohon maaf ya Be ya. Aduh, parah banget dilihat-lihat. Tapi kita lihat dari arah atas kali ini Pai berusaha untuk memajukan cita-cita minion di area atas. Mereka mencoba untuk lebih bermain, lebih dipelankan lagi temponya. Tapi sebenarnya posisi yang dilakukan oleh teman-teman Alter Ego seperti Jelly Boy di sini udah siap banget untuk menculik kalau misalnya Sans nanti mencoba untuk mengambil beberapa objektif dari area atas. Karena dalam hitungan detik lagi, 15 detik, Lord yang pertama akan mulai hadir tengah-tengah Lane of Down.
Tyrant Revenge mulai diputar-putar sama seorang Keyboy untuk menakuti siapapun yang ada di rumput. Tapi Uisun ponya ya, tepat sasaran banget. Molinas Butch-nya langsung menghilang. Sedangkan Lord bakal hadir yang sekarang di Land of Down. Alright, sudah mulai dilakukan setup di sana. Teman-teman dari Onyx Esports udah melakukan timing di sini untuk mendapatkan posisinya. Tambah lagi dengan teman-teman Alter Ego juga udah siap banget. Udah ada Deadly Magic ada Revenge, Deadly Magic juga menuju ke arah seorang Rasi di sini. Dia masih bisa Jet gonna do saja untuk menghindari banyak damage yang bakal dikeluarkan oleh Poker Trick seorang Sans. Alright, kali ini teman-teman dari Alter Ego masih mencoba untuk mengejar. Rasinya udah tinggal setengah darah, udah ada cewek di area depan kali ini, tapi ada seorang Udil. Wave of Dragon dikeluarkan kah? Masih bisa ditahan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Dan final blow ke arah seorang Lord kali ini diubah untuk di reset saja. Belum ada yang ter-take down karena dari Alter Ego Sports dan juga Onyx. Tapi Keyboy, Tyrant Revenge-nya on point banget menuju ke arah seorang Rasi yang terkejoet karena dia lagi sedang melakukan recall. Meanwhile the bottom lane, Udil mencoba untuk melarikan diri dari kejaran sang cewek. Keyboy dan juga Boots mencoba untuk menghadang. Tyrant Revenge sekali lihat aman, tepok tembok. Tapi seorang Rasi dengan konsilnya bakal ditendang apa belum? Ternyata tidak. Rasi langsung mengurungkan niatnya karena terlalu beresiko. Gila ya, ini baru sekali aku ngelihat Udil dengan Hayabusa support ya. Walaupun emang waktu dulu main di Onyx sebagai ini juga mid laner. Dan ini benar-benar dia masih punya jari-jari parah. Mekaniknya masih tinggi banget, dia bisa bikin Kufray kegocek. Dan ini terbuka lebar untuk teman-teman Onyx Esports mendapatkan Lord yang pertama. Karena dilempar sama Boomerang, dipancing untuk tim fight sepertinya dari Onyx Esports. Bouncing Ball udah mulai di pop up untuk membiarkan Rasi tidak bisa masuk ke lini belakang Onyx Esports. Kalau misalnya dia bisa masuk ke belakang tiba-tiba Wave of Dragon bahaya banget. Tapi kita lihat udah sekarang tuh mau kasih Quiet Shadow. Dan tentunya jemputan dari seorang Celiboy yang akan menemukan seorang cewek. Ceweknya nggak bisa selamat di area atas. Dan Deadly Magic pun connect menuju ke arah seorang Kaguranya El Nino. Udah sekarat banget, dia pun mencoba untuk mundur ke arah belakang, ditimpah lagi sama batu dari seorang Boots. Mau tidak mau tumbang, tapi Boots di sini dikeroyok sama 3 hero sekaligus, di recall sama seorang Rasi. Bootsnya juga tumbang. 2-1 untuk teman-teman Onyx dan juga Alter Ego Esports. Mereka masih mencoba untuk bersabar, belum mau melakukan setup ke arah Lord ya, karena minion di area mid masih dimajukan oleh Onyx Esports. Lebih baik mengambil beberapa objektif seperti buff untuk Alter Ego. Belum ada yang berani setup ya, karena Deadly Magic juga mulai di pop up. Mau double juga langsung dihajar menuju ke arah seorang Rasi. Rasi pun mau nggak mau meleduk, duar dia pun langsung meninggoy. Tyrant Rage tadi nggak connect karena siapa-siapa, killing free untuk seorang Celiboy. Dia mencoba untuk menghajar ke arah seorang Drian, tapi Drian menjaga posisinya dengan baik. Alex Govana Blow mengejar ke arah Celiboy, satu bar dari terakhir. Tapi seorang cewek dihadang sama seorang Udil, membuat cewek mengurungkan niatnya, nggak berani terlalu ada di belakang sana. Sedangkan Pai dengan Inferno-nya, dia menahan 3 hero sekaligus dari seorang Pai. Komunikasi yang luar biasa dari Alter Ego, berawal dari Roger, Celiboy masuk, dan juga Udil yang menyemput, di TB-in sama Pai. Benar-benar membuat Onyx Esports nggak bisa mendapatkan point kill tadi. Ini bagus banget, ini perlu banget diterapkan misalnya buat teman-teman atau Nimozen yang lagi main berlima gitu party ya, ini komunikasi kayak gini bagus sekali. Chemistry-nya sih bagus ya Gio, udah chemistry dan juga harusnya communication. Tapi dari Onyx juga ini benar-benar gak mau ngasih kendor karena perbedaan gold cuma beda 1000. Kalau kita lihat dari itemnya, Sans juga udah ada Shadow Twin Blade, udah ada juga Genius One. Kalau Mythic Reaper, Winter Transient, freestyle dulu bos kalau kata Emperor. Dan yang terakhir tuh dia mau menuju ke arah Feeder of Heaven. Ya, Feeder of Heaven tentunya akan menambahkan attack speed juga untuk seorang Harley. Tapi kalau dari Roger dia udah punya Windtalker tadi ya. Windtalker, War X juga, penetration-nya bakal gila, movement speed-nya bayangin Pak. Windtalker plus War X ditambah lagi sepatu. Wah, serigala apa kuda? Tapi cepetan serigala kan lari. Kuda ya? Oh iya benar. Oh enggak, itu serigala apa cita? Oh iya. Jelas deh ya, daripada kita bingung mikirin yang cepetan serigala apa kuda. Karena dari Onyx ini mau nggak mau kalah sedikit mapping nih. Rasinya udah megang boost juga di depan situ supaya dia bisa memberikan informasi ke teman-teman dari Alter Ego Esports kalau Onyx Esports mau lewat. Sudah ada Jet Kundo ke arah seorang Boots, kali ini belum ada Way of Dragon ke arahnya karena memang terlalu riskan menggunakan Way of Dragon. Tapi kita lihat dari teman-teman Onyx Esports benar-benar mengepung daerah Lord yang sudah enhance kali ini. Menit 13 dari seorang Celiboy masih berada di area atas mencoba untuk melakukan ganking ke arah seorang cewek yang dengan final blow-nya bisa mundur. Kali ini gagal untuk melakukan sergapan di area atas. Pak, licin. Masih ada Electro Final Blow, Elapsed Daytime kan pasifnya dia juga, jadi dia bisa langsung mundur ke arah belakang. Kalau enggak kan
Itu beresiko juga tuh, udah ada Udil, udah ada Jelly Boy, bayangin di Shadow Kiru, di Lycan Pounce, dia mencoba untuk lari karena belakang juga terkejar, tapi dari teman-teman Alter Ego tuh buang resource. Dia jadi dari Onyx tuh jadi tahu, oh ini dua burst damage-nya ada di arah top lane, dan itu bisa diajak team fight. Betul, apalagi di area Lord-nya mereka udah standby terus, Sunset selalu ada di tengah, di Drian juga, dan tentunya dari seorang Kiboy juga akan memulai peperangan di area Lord-nya. Karena udah mulai di setup, udah mulai dipukul-pukulin sama seorang Jelly Boy. Harusnya Onyx mendapatkan info dari seorang Boots karena dia baru saja melihat teman-teman dari Alter Ego sedang melakukan Lord, dicolek-colek lagi. Bouncing ball dari Kiboy sambil mencari posisi yang enak untuk melemparkan ke tapelet. Tyrant Revenge dari Kiboy masih belum dilepaskan, sedangkan Rasi berubah menjadi seorang Molina. Dan di arah sana Lordnya udah 3 bar darah terakhir. Siapa yang dapat Lordnya? Ternyata Jelly Boy, dan retribusinya masih sangat-sangat baik. Pai mencoba untuk dihajar dengan Electro belum, tapi masih ada Inferno. Mar ternyata Sans harus ditumbangkan. Shadow Kiru menunjukkan seorang Dian, masih ada Molina Spirit. Dia mencoba untuk mundur ke arah belakang, tapi Rasi langsung menumbangkan ke arah Drian. Kiboy dari udah sekarat banget tuh bola, Bekel bisa pindah posisinya dengan flick out. Dia mencoba mundur, sayang sekali Udil posisinya standby, malah sekarang dia langsung mencakar-cakar, dilempar dengan shurikennya, cewek pun tumbang. Hanya tersisa Boots sendirian untuk melakukan defense. 4 orang harus tumbang, dan ini objektif yang sudah diambil oleh teman-teman Alter Ego Esports. Mereka bermain dengan sangat rapi, menumbangkan satu persatu player dari Onyx Esports di arah Lord, dan Lordnya sudah berjalan ke area atas. Walaupun ini harusnya ketika Lordnya sampai di base, karena kan minionnya juga masih ada, ini teman-teman dari Onyx Esports harusnya udah spal. Tapi Alter Ego Esports berhasil mendapatkan satu base middle turretnya. Ini sangat menguntungkan karena Alter Ego Esports bisa menggunakan formasi freeze lane untuk membuat Onyx Esports gak bisa keluar. Tapi kita lihat Jelly Boy dari depan kali ini mencoba untuk menggunakan seorang Boots. Bootsnya masih cukup tebal, tapi Lordnya udah dengan santuinya mengebuk ke arah inhibitor turret di area atas. Walaupun belum ada minion kali ini, masih bisa selamat dari inhibitor di area atas untuk Onyx Esports. Aja, minion masih super minion, so masih besar kesempatan untuk Alter Ego bakal mencoba untuk masuk karena konsil udah mulai di pop up. Tapi Udil mau tidak mau menjadi seorang Molina, base-nya mulai dipukulin begitu saja. Daria udah sekarat banget, dan ternyata dia pun harus ditumbangkan oleh seorang Boots. Shadow Kiru dikeluarkan, Immortality dia pecah, double kill untuk seorang Pai. Tapi masih ada Electro, Daria udah pada sekarat banget. Cewek berhasil men-shutdown 2 hero sekaligus, dan akhirnya double kill didapatkan oleh seorang cewek. Ini ya kalau bisa dibilang bahaya banget untuk Alter Ego Esports. Mereka kehilangan 2 membernya, 2 untuk 2. Tapi mereka kehilangan Jelly Boy sebagai damage maker dari tim Alter Ego. Dan ini membuat Onyx Esports sedikit bernafas. Apalagi ada Deadly Magic ke arah seorang El Nino. Masih bisa selamat karena poker trick yang nggak begitu banyak masuk. Tapi cewek berada di garis depan. Dilakukan point kill ke arah seorang Kagura. Final blow kali ini. Pai dengan sebuah Inferno masih bisa mundur ke area belakang. Padahal tadi dia udah keluarin Yin yang overturn mode yang payungnya nempel. Ya kan? Tapi mau nggak mau, ya balik lagi. Cewek kan hero-nya Benedetta. Itu gesit banget. Jadi ditambah udah Deadly Magic, Sans pintar banget sih. Dia Deadly Magic, dia tahu kalau dia stay di sana untuk ngelakuin poker trick itu bakal bahaya banget. That's why dia tadi langsung mundur ke arah belakang supaya poker tricknya, supaya dia nggak bisa diculik, di pick off sama teman-teman dari Alter Ego. Jadi dia membiarkan cewek aja yang melakukan eksekusi terakhirnya untuk seorang Kagura El Nino. Tapi kalau dipikir-pikir ya, Kolios dan juga Nimozen semua, ini Alter Ego sedang memegang momentum yang luar biasa. Dari point killnya mereka unggul, dari segi objektif mereka udah bisa menumbangkan semua inhibitor turret milik Onyx Esports ini. Tinggal satu momentum aja kalau Onyx Esports mau comeback, mencoba untuk menumbangkan seorang Roger-nya dulu atau Kaguranya dulu. Ingat ya, teman-teman, ini adalah best of one series karena ini adalah babak lower bracket, dan game pun diminta di pause. Sepertinya sedang terjadi kendala koneksi dari tim Onyx ya tadi yang minta ya? Ya, dari tim Onyx yang minta. Jatuh Pak, biasa Jatuh, licin, saking serunya. Soalnya tadi emang anginnya lebih kenceng dari kipas Iya, ini. kita pakai AC ya. Kalau kemarin Pak Pulun juga bilangnya itu AC. Angin cepoi-cepoi. Benar. Benar. Nah gimana nih para penonton di rumah? Seru banget gak pertandingannya? Karena dari kedua belah tim ini benar-benar gak mau ngasih kendor early game. Onyx sempat menggila. Dibalas sama tadi Alter Ego-nya. Coba dihajar terus-terusan. Walaupun Onyx dia kalah tempo, dan sekarang semua base turret yang dibilikin sama Onyx itu udah ompong. Hanya tersisa base-nya aja sendirian. Yang membuat Alter Ego harus mungkin nunggu momen. Karena kalau dia langsung masuk, balik lagi. Electro Final Blow itu kan cepet banget untuk nge-clear minion. Kecuali 3 arah secara langsung dari middle bottom turret. Itu membuat Electro Final Blow-nya nggak bisa maksimal. Cuma bisa sedangkan Sans juga dari tadi dia targetnya udah bagus menuju ke arah Nino. Walaupun Pai yang sempat 3 kali ter-take down di early game, mau nggak mau
sekarang dia udah mulai kembali ke performa awal ya. Karena kalau tadi Kolius ngomong soal momentum, sebenarnya kedua tim ini sama-sama memiliki momentum untuk menang. Kalau mereka dari Alter Ego bisa mendapatkan momentum menculik satu persatu atau membuat tadi 3 lane tadi bisa jalan dan membuat Benedetta-nya nggak bisa final blow dengan efektif, ini tentu udah bisa kemenangan untuk Alter Ego. Tapi jangan sampai kejadian waktu tadi Lordnya datang. Itu momentum juga untuk Onyx Esports, mereka bisa mendapatkan Shelly Boy, mereka bisa mendapatkan 1 point kill ke arah jungler mereka. Dan ini bakal jadi momentum yang bagus juga untuk mereka comeback nanti. Makanya ini ada pesan moral sebenarnya dari match yang kedua ini. Apa tuh? Buat teman-teman yang main di ranked, kalau memang ada yang ke-take down 3 kali kayak gitu, jangan malah dibacotin, jangan malah dimarahin. Siapa tahu dia ke-take down karena kenapa? Melindungi kalian. Betul. Memang lane-nya harus ditukar, kalian pun dapat point kill jadinya di arah bottom lane kalau dia bisa ngisi top lane ya. Kan semuanya itu ada sebab. Malah kasih semangat, yuk bisa yuk. Yoi. Itu namanya PMA. Apa Positive Mental Attitude. Gitu. Kalau PMI Palang Merah Indonesia. betul sekali. Ais. Ya Tuhanku, hari-hari ya nggak papulu, nggak Gio, hari-hari cuma bikin Kolius emosi. Tapi kita sudah bakal kembali lagi ke Land of Down-nya. Kita lanjutkan pertandingan yang belum berakhir ini. Alright, kita sudah masuk ke menit 17 bahkan 18 dan 40 detik lagi kurang lebih untuk Lord yang kedua akan hadir tengah-tengah Land of Down. Dan mungkin saja besar kemungkinan untuk diperebutkan oleh kedua tim. Tapi kalau dari segi item, dari Rogernya ini udah punya Radiant Armor, bahkan udah punya Malefic Roar. Jadi dia benar-benar udah respect banget ke arah seorang Sans-nya dengan sebuah Deadly Magic yang cukup instant kill ya kali. Radiant Armor itu kan untuk menghindari poker tricknya Harley. Ditambah lagi Endless Battle untuk memberikan true damage. Malefic Roar untuk memberikan penetrasi yang lebih dalam lagi. Padahal dia udah ada War Axe yang udah ada penetration, ditambah Malefic Roar. Itu bakal ngebuat sekali cakar sih Nana kayaknya setengah darah. Bisa jadi. Sekali like and pounce ya? Iya. Kayaknya ya. Tapi dari Nananya juga udah ada Enchanted Talisman. Udah ada Lightning Truncheon, Ice Queen One, Divine Glaive, dan dia mau bergerak ke arah Genius kayaknya tuh. Iya, kayaknya bakal ke Genius One. Enggak dong, Genius udah dibuat sama Harley. Satu Genius cukup. Glowing One. Glowing One ya. Bisa jadi Glowing One. Tapi kalau kita lihat dari item ya benar. Glowing One untuk seorang Drian Nananya. Dan Lordnya sudah mulai hadir tengah-tengah Land of Dawn, tentunya untuk teman-teman Onyx Esports dan juga Alter Ego. Masih mencoba untuk mencari setup yang baik, masih mencoba untuk mencari lokasi dan juga timing yang tepat. Karena dari teman-teman Onyx Esports seperti Kufra dan juga Poveus, Nananya sudah berada di area atas membuat formasi 4-1. Karena Lordnya juga udah ada nih. Dari Onyx maupun Alter Ego mereka harus sangat berhati-hati. Satu hero aja ke take down ini menjadi inisiasi antara tim Onyx ataupun Alter Ego untuk menghajar ke Lord, tapi mulai dipancing karena Shelly Boy-nya mulai garuk-garuk di Lordnya, ternyata di reset tuh. Mancing makanya. Mancing mantap, mania dari seorang Shelly Boy. Malingam boxnya masih coba untuk sabar, tapi ada stun yang dilakukan oleh seorang Keyboy karena seorang Razi kali ini ngomong simbolnya, tapi ada Inferno dari seorang Pai sudah mulai di pop up, membuat mundur dari teman-teman Onyx Esports, tapi Razi dari ambush coba untuk menculik satu persatu di area atas sana. Belum ada yang bisa terculik, tapi mereka bisa dipukul mundur. Karena Lordnya juga masih di reset aja, maju mundur cantik, maju mundur cantik. Karena Alter Ego belum mau terlalu komit, tapi petasan udah mulai dilempar begitu aja. Flame shotnya connect menuju ke arah seorang Pai-Pai-nya pun terus dilompat-lompati sama seorang Boots yang kali ini dia menuju ke arah seorang El Nino. Di flame shot untuk buntu sedikit ke arah belakang Tyrant Reverse, Tyrant Rage nggak kena siapa-siapa dari seorang Keyboy, sedangkan Udil dari arah belakang sana Shadow Kiru dilepaskan. The Way of Dragon juga dihajar menuju ke arah seorang Rasi, masih memiliki immortality, tapi dia akhirnya bisa mencoba untuk butuh ke arah belakang dari seorang Sans dengan space escape-nya. Electrofane blow belum terlalu connect dan akhirnya Shelly Boy-nya tumbang. Rasi mencoba untuk kabur tapi Tyrant Reverse-nya menunggu, nggak kena lagi karena digocek sama seorang Rasi. Dilompat-lompatin sama seorang Boots dari udah sekarat banget, immortality-nya masih belum pecah karena Jet Kunedo dari Rasi on point banget. Tapi ini rugi banget untuk Alter Ego Esports, mereka nggak dapat satu point kill, tapi kali ini Immortalnya harus dengan Shadow Kill dapat satu point ketika eksekusi yang baik sekali dari seorang Udil, Roger dan juga Harley. Dua jungler dari kedua tim ini harus tumbang, jadi akan mulai lagi untuk mendapatkan Lord yang kedua. Ini benar-benar serem sih karena dari teman-teman Alter Ego juga belum mau ngasih kendor. Boots sendirian di depan sana versus 3 hero Inferno di pop up. Keyboy masih Tyrant Reverse masih belum connect, tapi sedangkan itu dari belakang sana Rasi pun udah mulai standby. Di Way Dragon langsung dikeluarkan menuju ke arah seorang Boots dan Tyrant Rage kena ke arah 3 hero sekaligus. Electrofane blow dari seorang cewek mencoba untuk mengejar ke arah depan lagi, tapi mortality dari seorang Pai pun pecah. Nggak ada yang peduli sama Pai. Udil yang ditumbangkan, Pai pun mencoba untuk kabur ke arah belakang karena Boots juga dari sisa satu bar. Mereka berdua lebih memilih untuk memisahkan diri, bercerai mereka.
Bercerai, betul sekali ya. Karena mereka juga dapat Udil, walaupun painya nggak tumbang, tapi emang lebih lebih mahal Udil sih sebenarnya dibanding Pai kalau untuk kayak begini, karena Udil juga memberikan damage yang cukup besar dan itu menjadi pilihan bijak untuk Onyx Esports. Walaupun dari seorang Seliboy-nya kali ini sudah mulai respawn, sudah mulai hadir lagi, dan menurut gua sih ini perlu setup yang baik sih dari seorang Kiboy-nya, harus bisa dapat revenge-nya bisa lebih tepat lagi. Karena memang prinsip dari turnamen adalah selama base belum hancur maka kita belum kalah. Karena kali ini Onyx mulai hajar ke arah Lordnya. Kiboy penjaga posisinya ngumpet di arah rumput di tengah sana. Tanan Rage masih coba di-connect menuju ke arah seorang Pai, tapi masih ada Inferno di pop up begitu aja. Tanan Rage juga ditempel kali ini Rasi. Mimor tadi masih belum pecah, mencoba dulu dikejar sama Sanska. Ternyata Boots yang langsung lompat dan Lordnya berhasil didapatkan oleh seorang Onyx. Walaupun Celiboy berhasil men-shutdown, double kill, looking for triple kill kali ini. Sansa bakal dikejar-kejar, di Lycan Punch begitu aja, dicakar-cakar. Masih ada Winter freestyle dulu Mas, dicakar lagi dan triple kill untuk seorang Celiboy. Looking for Maniac, kali ini dia mencakar-cakar tanpa hentinya karena tuh kuku gak pernah di mani pedi. Sakit banget. Bener banget, walaupun ada Lord dari sisi Onyx Esports, tapi sepertinya Alter Ego nggak gentar, langsung aja masuk ke arah depan. Dan kita lihat Paya, Rasi juga di arah depan, dan The Base-nya akan menjadi target yang Shadow Kill dikeluarkan. Dan Alter Ego Esports berhasil lolos ke babak berikutnya. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Gila. Gak dikasih kendor, temponya pun gak mau, lemot. Tapi dari kedua belah tim sebenarnya ini benar-benar playstyle yang benar-benar gila sih. Boots memang gendong banget tadi. Itu kelihatan gara-gara Boots itu benar-benar rese, masuk ke belakang sendirian, lompat-lompat juga. Tapi dari Alter Ego Esports, Roger dibiarkan snowballing. Betul. Itu yang ngebuat Celiboy galak banget. Ada satu momen tadi Kolius pas mereka udah nge-setup Lordnya udah tinggal setengah atau seperempat, ditinggal karena teman-teman Alter Ego langsung masuk. Di situ momennya langsung si Roger masuk dari Celiboy. Dia mau coba untuk ngambil Lordnya, walaupun nanti diambil sama Onyx Esports, tapi mereka udah banyak kehilangan nyawa, darah di situ. Apalagi kalau dari positioning itu bagus banget. Iya. Ya kan, dari positioning itu udah bagus banget karena kenapa? Alter Ego udah ada di lini belakang yang dimiliki sama Onyx. That's why kayak oke, Onyx dapat Lordnya, kita terabasnya terus. Betul. Wah, itu sih GG banget apa yang dilakukan oleh kedua tim, dan Alter Ego berhasil lolos ke